Hai semuanya, kembali dan aku Elisa Mardwani. So in this video aku bakalan ngebahas tentang salah satu brand dari Korea yang lagi viral banget di sosial media akhir-akhir ini. Aku bakalan nge-review tentang Pyeongkangyeol. Aku nggak tahu cara penyebutan di dalam Koreanya tuh gimana. Pyeongkangyeol, Pyeongkangyeol, or Pyeongkangyeol. I don't know how to spell it in Korean, but in Indonesia namanya Pyeongkangyeol. Oh ya, BTW ini maaf banget, aku sengaja banget ini ngerekamnya malam-malam. Dan ini aku baru aja beres pergi dari jalan-jalan with my boyfriend. Jadi ini makeupnya udah kayak babak belur banget, kayak udah nggak nempel banget lah ya di muka. So I'm sorry if penglihatan kalian jadi hancur karena melihat makeup aku yang sangat berantakan ini. Oke, back to the topic. Sebelum aku membahas tentang Pyeongkangyeol ini lebih dalam gitu ya, aku bakal ngebahas tentang dari si Pyeongkangyeol berasalnya itu dari mana dan kenapa sih terciptanya si Pyeongkangyeol ini. Jadi Pyeongkangyeol ini merupakan suatu brand yang berasal dari Korea dan dia sudah in ke Indonesia udah lama banget dan selalu viral di sosial media, dan akhir-akhir ini dia viral lagi di sosial media. Jadi Pyeongkangyeol ini dia itu membawa resep perawatan kulit yang berasal dari Pyeongkangyeol Eastern Medicine Clinic. Dan Pyeongkangyeol Eastern Medicine Clinic ini tuh merupakan the most famous Oriental clinic medicine hospital in Korean with a history of about 50 years. Gila gak sih, kayak dia 50 tahun udah terkenal banget untuk perawatan kulit. Dan Pyeongkangyeol ini sendiri tuh dia itu menggunakan bahan-bahan seminimal mungkin. Jadi dia tuh pengen banget di dalam ingredients Pyeongkangyeol ini itu tuh fokusnya tuh hanya pada hal-hal yang mendasar untuk hasil jangka panjang, bukan hasil yang sementara. Dan semua bahan-bahan yang gak diperlukan, contohnya ya salah satunya seperti kayak bahan-bahan iritasi, bahan-bahan pewangi, bad alcohol, semuanya tuh disingkirkan oleh Pyeongkangyeol untuk mencegah terjadinya iritasi pada kulit, kemerahan pada kulit, gatal-gatal dan segala macam di kulit. Jadi ketika kita pakai si Pyeongkangyeol skincare ini, dia tuh bisa bikin kulit kita jauh jadi lebih calming. Terus kita juga bisa enjoy both health and beauty of the skin. So, selanjutnya, tadi kan aku udah ngebahas tentang Pyeongkangyeolnya sedikit, dan sekarang aku bakal masuk ke scene packaging. Kebetulan di sini aku pakai Pyeongkangyeol itu ada 4 produk ya guys. Pertama, ini ada cleansing foam-nya seperti ini. Lalu dilanjutkan aku juga pakai si essence toner, and then aku juga pakai moisture serum, dan aku juga pakai nutrition cream. Oke, untuk packagingnya sendiri, jadi the packaging of Pyeongkangyeol itu is made of plastic bottle for essence toner. This one, jadi ini terbuat dari bahan plastik gitu guys, jadi bukan dia bahan kaca. Dan untuk tutupnya juga dia buka tutup seperti ini. Dan untuk nutrition cream dari Pyeongkangyeol ini juga is made of plastic jar for the nutrition cream, dan dia juga ada small spatula. Jadi kalau misalnya kalian beli Pyeongkangyeol yang nutrition creamnya ini, kalian bakalan dapat spatula kecil kayak aku. Dan ada a tube for a cleansing foam, ini juga terbuat dari plastik. Dan untuk packaging pada bagian atasnya juga dia tutup buka tutup. Jadi ini dia buka tutup. Dan untuk moisture serumnya ini, dia itu packagingnya is made from a glass bottle. Jadi ini kayak terbuat dari gelas gitu guys. Cuman menurut aku ini nggak terlalu cracky gitu loh. Jadi buat kalian yang agak masih takut nih beli produk skincare yang bahannya tuh terbuat dari kaca, ini masih aman sih. Soalnya aku kan emang teledor banget ya, dan ini juga udah sering banget berapa kali jatuh, tapi masih aman-aman aja gitu. Jadi kayak aku nggak tahu ini full glass or not, tapi kelihatannya ini terbuat dari full glass. Kalian juga bisa dengar dari suaranya. Jadi harus hati-hati juga sih pakai ini. Cuman ya aku kalau pakai ini kalau jatuh, alhamdulillahnya nggak pecah ya, alhamdulillah cuy. Oke, and I also got this sepertiga cotton pad from Pyeongkangyeol. And you know what? I'll show you. The cotton pad, oh my god, as you can see, it's very thin, it's very light, and it's really helpful for me because I love it to using this cotton pad for sheet mask. Jadi ini makaiannya untuk kalian bisa jadiin sheet mask. Kalian tinggal taruh aja essence toner di sini, terus kalian tinggal tempelin aja ke muka, and voila, ini bakalan jadi sheet mask kalian. Dan selain bisa jadi sheet mask kayak gini, dia juga bisa jadi cotton pad sebagai fungsi dasarnya gitu, kayak untuk membersihkan makeup like that. Terus dia juga bisa sebagai kalau kalian pengen mager nih gitu ya, nuangin essence tonernya pakai tangan, kalian bisa gunain ini aja, tinggal di apply, taruh di sini, terus kalian tinggal lap seperti biasa kayak gitu. Oke, itu tadi dia membahas tentang packaging. Sekarang kita masuk ke scene berikutnya, yaitu mengenai konsistensi dari tiap masing-masing produk. So yeah, right now I want to discuss the consistency of each product. First
is the cleansing foam. Jadi untuk cleansing foamnya ini dia itu punya kayak konsistensi yang thick, dan karena dia juga namanya cleansing foam ya gitu, jadi dia membuat adanya foam, tapi foamnya itu dia itu kayak semacam kental gitu loh guys. Jadi busanya tuh kayak padet banget gitu, nggak kayak foam facial wash kayak biasanya gitu. Dan ini tuh bersifat elastis gitu si foamnya ketika kalian tambahin air gitu. Jadi dia kental, tapi ketika kalian tambahin air dia tuh nggak jadi terlalu kental, jadi dia elastis gitu si foamnya. Dan ketika aku pakai cleansing foam dari Pyeong Kangyol ini sendiri, jujur aku ngerasa kulit muka aku tuh jauh jadi lebih fresh, and karena dia cleansing foam juga, jadi aku ngerasa dia tuh lebih deep cleansing gitu ya. Jadi sampai kayak masuk ke pori-pori, terus ngambil si sebum aku yang masih di pori-pori dan kayak dihempas gitu loh. Jadi setelah pemakaian tuh kalian berasa banget kulit kalian tuh kayak ringan, enakan gitulah. Tapi tenang aja, meskipun dia cleansing foam, tapi dia sama sekali nggak bikin kulit kalian jadi lebih kering setelah pemakaian ataupun jadi lebih kayak ketarik, iritasi, merah-merah, gatal-gatal. Enggak, dia sama sekali nggak menimbulkan efek seperti itu. Justru kebalikannya, dia jadi bikin kulit kalian tuh jadi tambah lebih lembab, lebih fresh, dan lebih ringan gitu, kayak bersih banget aja muka. Next ada essence toner. Jadi untuk konsistensi dari essence toner ini tuh dia watery but a little thick. Jadi dia kayak air tapi ada agak kental-kentalnya dikit gitu. Jadi kayak nggak kayak gel, nggak kayak air juga. Jadi kayak di antara gel dan air kayak gitu. Dan dia juga clear in color. Jadi dia warnanya bening, nggak kayak essence toner seperti biasanya kan kayak ada warna putih susu, ada warna apa gitu. Ini sama sekali enggak, dia transparent, bening like that. And this essence toner doesn't have annoying smells, annoying odors. Kayak nggak ada pakai parfum. Biasanya kan essence toner tuh kebanyakan suka pakai parfum ya. Ini tuh sama sekali enggak guys. Kalian kayak bener-beneran kayak cuma pakai air, jujur ini mah. Dan after use this product, kalian bakal ngerasa kulit kalian tuh jauh jadi lebih fresh, jauh jadi lebih enak, terus jauh jadi lebih lembab. Apalagi yang paling aku juga suka ya, ini tuh cepet banget ngeresap ke kulit dan bikin kulit aku tuh jadi lebih kayak pelampi gitu loh. Selanjutnya ada moisture serum Pyeong Kangyol. Untuk moisture serumnya juga dia tuh watery but a little thicker. Nggak kayak air, nggak kayak gel. Hampir sama seperti essence tonernya, cuman ini lebih agak kental sedikit gitu dibandingkan si essence toner gitu. Cuman nggak bisa juga dibilang gel, nggak bisa juga dibilang air, jadi kayak di antara mereka berdua itu. Dan untuk warnanya sendiri ini, the color is white. Jadi ini warnanya tuh kayak putih susu menurut aku. Ya emang ini juga putih susu. Dan untuk warna putih dari si moisture serum Pyeong Kangyol ini tuh tidak meninggalkan white cast on your face. Jadi buat kalian yang gak suka white cast, ini bagus. Last but not least, yaitu ada Nutrition Cream Pyeong Kangyol. This moisturizer is white in the color. It has a white cast, but white castnya itu nggak excessive. I mean, white castnya tuh nggak terlalu lebay, nggak terlalu bikin muka kalian bakal jadi abu-abu, putih banget dan segala macam. Normal aja white castnya, lebih natural gitu, alami deh pokoknya, nggak kayak krim-krim biasanya kan suka kayak agak lebay gitu ya white castnya. Ini mah untuk Nutrition Cream from Pyeong Kangyol itu sama sekali nggak berlebihan untuk warna putihnya gitu, white castnya. Oke, setelah membahas tadi, pertama kita bahas dari Pyeong Kangyol tuh apa sih, terus kita juga ngebahas dari segi packaging, terus aku juga ngebahas dari konsistensi produknya, dan sekarang aku bakalan nge-review tentang produk ini dan gimana sih cara aku pakai Pyeong Kangyol ini. So now aku bakalan ke toilet, jadi kalian harus menemani aku di toilet ya guys ya. Kita pakai bareng-bareng si cleansing foam ini, pakai bareng-bareng. So jadi cara pemakaian dari si Pyeong Kangyol si cleansing foamnya ini, pertama kalian basuh dulu ya muka kalian menggunakan air, lalu kalian ambil sedikit, biasanya aku pakainya sekitar segini sih, lalu dilanjutkan dengan kalian rub with your hand like this sampai dia kayak ada foamnya gitu, tuh kan foamnya kayak kental-kental gitu. Dan ketika si foamnya udah kebentuk, kalian apply di wajah kalian. Kalian massage sedikit karena ini ngebantu juga guys untuk ngebersihin lebih deep. Dan setelah itu kalian cuci deh. So now look at my skin right now after I use cleansing foam from Pyeong Kangyol. Ini jelas-jelas ya kulit aku jadi lebih kayak bersih daripada sebelumnya, lebih kelihatan lebih halus juga ya kan. Oke, ini dia kulit aku setelah pemakaian dari si cleansing foamnya. Kita lanjutkan dengan pemakaian essence tonernya. Jadi untuk essence tonernya di sini itu biasanya aku apply menggunakan tangan, tapi kalian juga bisa menggunakan cotton pad. Di sini aku bakal contohin ke kalian kalau aku pakai tangan kayak gimana. Jadi untuk pakai tangan biasanya aku tinggal tetesin aja ke tangan seperti ini, dan biasanya aku wrap dulu di tangan, baru aku apply di wajah. I'm sorry
kalau misalnya aku ngeliat ke sini, di sini ada kamera. Di sini ada kamera, di sini ada mirror. Dan ini tuh dia absorb ke kulitnya tuh cepet guys. Jadi tenang aja kalau kalian yang kayak suka buru-buru pakai skincare. Ini tuh kayak terdapi Baniro sih. Demi ini nyerapnya secepat itu. Ini kalian bisa lihat ya, ini kulit aku udah pemakaian dari si essence tonernya. Kalian bisa lihat dia cepet banget nyerap. Ini kelihatan nggak kayak berair lagi mukaku, ya kan? Damn it. Dan kalian tuh juga bisa jadiin si essence toner ini sebagai sheet mask kalian. Caranya gampang banget. Kalian tinggal pakai 1/3 cotton pad dari si Pyeongkang ini. Kalian ambil ini ya. Terus kalian tinggal tetesin essence tonernya seperti ini. Terus kalian tinggal tap it to your face. Kalian bisa gunain seperti ini. Dan kalian tinggal bobo cantik sambil menunggu ini menyerap ke kulit kalian. Dan pemakaian si essence toner ini juga kalau misalnya kalian pengen gitu ya, dia sekalian kayak nge-exfoliate kulit kalian, bisa banget kalian tinggal pakai aja cotton pad dari si Pyeongkang Yol yang sepertiga cotton pad ini. Kalian tetesin si essence tonernya ke cotton pad ini, lalu kalian rub with your hand, terus apply aja gini. Tenang aja, ini tuh cotton padnya sama sekali nggak kasar, enak banget di kulit, lembut, dan dia tuh bahannya nggak berbulu, jadi dia mengurangi iritasi. Jadi dia nggak bikin kulit kalian itu jadi iritasi guys. Tuh kan enak banget, dia tuh nggak ada bau-bauan yang annoying gitu loh. Dan aku juga I also love to do these things. Dan selanjutnya ada moisture serumnya. Jadi untuk moisture serumnya itu dia bentukannya itu pipet seperti ini guys, seperti ini. Dan untuk menggunakan si serum ini, kadarnya itu, maksudnya penggunaan si serumnya tuh secara tepat, kalian tinggal ikutin aja garis ini kalian. Tapi ingat si tutupnya jangan sampai nempel di kulit kalian ya. Aduh, itu sebenarnya kayak butuh ketelitian yang sangat gitu. Seperti ini. Atau sebenarnya kalian juga bisa taruh di tangan sih. Terus kalian tinggal apply aja ke wajah. Enaknya tuh si Pyeongkang Yol ini dia tuh sama sekali nggak ada bau-bauan annoying. Semua produknya nggak ada bau-bauan annoying. Dan ini enak banget dipakai di muka, berasa fresh aja gitu. Dan selanjutnya penggunaan dari si nutrition creamnya ini. Untuk penggunaannya kan kalian tadi dikasih spatula kecil, small spatula like this. Lalu kalian gunakan si spatulanya ini untuk mengambil si krim yang ada di dalam jarnya ini. BTW ini tuh menurut aku bagus banget ya, karena ini menjaga higienitas dari si isi di dalamnya. Kalian bisa ambil segini. Biasanya sih aku ngukurnya kadarnya sesendok si spatulanya ini. Lalu aku taruh di tangan seperti ini. Seperti ini. Lalu kalian tinggal apply di wajah kayak gini. Lalu biasanya aku mengaplikasikannya tuh kayak sambil dipijat ke atas gitu guys, melawan arah gravitasi supaya wajah kalian nggak cepat kendur gitu ya. Agak ditekan-tekan. Ini sebenarnya kayak bisa kalian apply sampai leher, cuman kan karena aku pakai hijab, jadi aku nggak mungkin untuk iniin gitu ya. Oke, itu dia untuk cara menggunakan produk atau brand dari Pyeongkang Yolnya itu sendiri. Sekarang aku bakal masuk ke reviewnya. Tapi sebelum kita bahas tentang review, aku bakal bacain dulu klaim per produk dari Pyeongkang Yol. First ada si cleansing foam. Jadi untuk cleansing foamnya ini, dia itu klaimnya itu dapat membersihkan kotoran di pori-pori kalian, sama dia juga dapat mencegah produksi sebum yang berlebih. Dan untuk cleansing foamnya ini sendiri memiliki sifat antibakteri dan anti-inflamasi. Dan aku setuju sih sama klaimnya. Pertama, dia bikin sebum aku jadi lebih berkurang, jadi lebih gak terlalu produksi berlebih ketika aku menggunakan si cleansing foamnya ini. Dan aku merasakan juga ketika aku pakai ini, wajah aku itu berasa kayak bersih banget, berasa kayak yang fresh aja gitu. Kan biasanya kalau aku tuh suka banget ya makeup yang berat-berat gitu, dan aku suka banget aplikasiin foundation setebal apa. Dan kalau misalnya aku udah cuci muka pakai si cleansing foam Pyeongkang Yol ini, aku berasa muka aku tuh bersih aja gitu, kayak nggak ada makeup yang tersisa di mukaku. Dan aku tuh sukanya dia karena dia anti-inflammatory dan anti-bakteri gitu ya, mempunyai sifat itu. Jadi ketika aku pakai ini juga, biasanya aku kan suka iritasi ya muka aku ketika aku pakai micellar water ataupun aku pakai cleansing oil, cleansing balm like that. Itu biasanya aku suka iritasi, mukakunya bakalan ada merah-merah. Tapi ketika aku setelah pakai dari si Pyeongkang Yol cleansing foam ini, muka aku tuh jadi nggak lebih merah gitu, tapi lebih calming merahnya. Merahnya tuh kayak lebih nggak merah banget gitu loh, karena tadi ada efek anti-inflammatory gitu di cleansing foamnya ini gitu.
Jujur buat kalian yang memang punya kulit kering, karena aku kan emang basicnya normal to dry skin, dan kalian tuh suka mikirnya, aduh aku takut banget nih pakai cleansing foam, aku takut banget pakai facial wash yang ada foam-foamnya kayak gitu. Aku bisa rekomendasiin kalian menggunakan cleansing foam dari Pion Kangyeol, karena cleansing foam dari si Pion Kangyeol itu sama sekali nggak bikin kulit kalian jadi lebih kering guys, malah jadi lebih enakan, lebih lembab, terus deep cleansing juga. Kalian berasa tuh muka kalian fresh, kayak makeup kalian ataupun debu-debu yang menempel di muka kalian tuh kayak hilang semuanya, gone gitu. Selanjutnya kita bahas tentang si Essence Toner Pion Kangyeolnya ini. Dia tuh memiliki 91,3% extract milk fetch. Aku nggak tahu cara penyebutannya gimana. FETCH fetch, yang dapat memberikan efek kulit kalian tuh lebih lembab, lebih energize. Jadi kayak lebih terenergi gitu, lebih enakan lah pokoknya. Dan dia tuh ada efek kayak lebih menghidrasi kulit, lebih intens. Jadi setelah pemakaian, kalau misalnya kalian tepuk-tepuk wajah kalian setelah pakai si Essence Toner Pion Kangyeol ini, kalian tuh berasa kulit kalian jadi lebih kenyal. Plus dia juga meninggalkan elastisitas yang enakan banget. Maksudnya kulit kalian tuh jadi lebih elastis aja gitu. Meskipun untuk si Essence Toner ini dia tuh watery but a little thicker, tapi menurut aku dia absorbnya cepet banget. Seperti tadi yang kalian lihat ya di video sebelumnya, dia tuh menyerap ke kulit kalian tuh jauh lebih cepat. Aku nggak tahu ini komposisinya apa, tapi ini menurut aku hebat banget. Jarang banget skincare ada yang secepat itu gitu, nyerap ke kulit. Dan hasil akhirnya juga wow gitu, dia bikin kulit aku jadi lebih lembut dan lebih lembab. Dan dia tuh bebas parfum, bebas pewarna, dan dia tuh juga merupakan produk yang hipoalergik. Jadi dia merupakan produk skincare yang tidak menimbulkan iritasi pada kulit kalian gitu. Dan ketika aku pakai ini juga, ya emang iya gitu, aku ngerasa kulit aku jadi lebih kayak lembab, lebih kenyal. Jujur aku suka banget sih sama Essence Toner ini. Aku belum pernah menjumpai Essence Toner yang kayak Pion Kangyeol ini gitu. Jadi ini kayak, sumpah ini aku juga pakainya, kalian lihat gak sih kayak airnya juga tuh udah tinggal segini gitu. Jujur ini enak banget guys, sumpah. Dan ini aku emang udah tahu ini dari dulu, udah viral banget dari dulu, tapi aku baru coba sekarang dan aku menyesal. Terus ada Moisture Serum. Untuk Moisture Serumnya ini sendiri, dia tuh menjaga kelembapan air maupun minyak di kulit kalian, dan dia tuh mencegah terjadinya penguapan air dari kulit kalian. Dan dia tuh kayak ada efek membuat lapisan gitu, cuman nggak bikin kulit kalian jadi lebih kayak berasa tebel. Itu tuh fungsinya tadi untuk mencegah penguapan berlebih akibat sinar matahari, mungkin akibat apa gitu ya, yang bisa membuat kulit kalian tuh jadi lebih kering gitu. Ini kalau misalnya kalian mau cari moisture serum yang memang semelembabkan itu, kalian bisa pilih ini guys. Selanjutnya ada Nutrition Cream. Jadi untuk Nutrition Cream dari Pion Kangyeol ini, dia itu konsistensinya soft gentle, dan ini bagus banget untuk bikin kulit kalian yang lagi iritasi atau lagi sensitif jadi lebih calming. Dan dia tuh juga dapat dipakai untuk segala usia, untuk semua umur bisa kalian pakai ini. Jadi kayak kalau kalian masih remaja, masih kecil gitu, pengen mulai skincare, kalian bisa pilih ini karena ini cocok banget untuk semua usia. Dan dia juga hipoalergik karena dia bebas dari bad alcohol, bebas dari pewarna, bebas dari bahan-bahan iritasi. Jadi ini cocok banget buat kalian yang memang punya kulit sensitif ataupun sensitized. Dan ini cocok banget juga untuk kulit kering. Dan yang aku rasa tuh memang si Pion Kangyeol ini tuh emang bener gitu, klaimnya tuh emang bener-bener itu gitu, nggak bohong gitu. Produknya tuh aman banget, even kulit kalian lagi sensitif, even kulit kalian lagi iritasi, itu ini kalian bisa banget pakai ini. Malah ini malah memperbaiki kulit kalian yang lagi iritasi. Ini juga bagus banget guys untuk meredakan kemerahan di wajah kalian, bikin jadi lebih lembab. Dan aku jujur ya ngerasa kulit aku juga jadi jauh lebih cerah, dan jauh jadi lebih cerah daripada sebelumnya. Dan dia juga membantu menghilangkan beberapa dark spot di wajah aku gitu. Aku ada beberapa bekas jerawat ya, dan sekarang kalian bisa lihat kulit aku udah nggak ada bekas jerawat lagi, ya kan? Karena aku pakai ini. Gila, emang sebagus itu Pion Kangyeol. Oke, itu dia. That is all my video review about this product, about this Pion Kangyeol. Aku harap kalian suka banget sama review aku. Kalaupun misalnya ada yang kurang ataupun kalian pengen ngekritik ataupun memberi saran untuk aku, bisa banget. Kalian bisa tulis aja di komentar aku tuh kurangnya gimana saat mereview. Terus kalian setelah melihat review aku kali ini, kalian merasa tertarik gak untuk beli Pion Kangyeol? Kalau misalnya kalian tertarik, kalian juga bisa komen di bawah, nanti aku bakal bales. Makasih banget semuanya yang udah nonton video review aku kali ini. Thank you for watching. See you in my next video guys. Love you all.